warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, kelas keperawatan B dengan NIM B02221014. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem pemerintahan presidensial. Nah, dari hasil review film Soekarno, saya dapat simpulkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem pemerintahan presidensial karena beberapa alasan. Yang pertama itu, sistem ini dipilih untuk memastikan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem presidensial, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kekuasaan eksekutif yang terpisah dari kekuasaan legislatif yang dipegang oleh parlemen. Yang kedua yaitu karena sistem presidensial memberikan stabilitas politik yang lebih besar. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki mandat yang kuat untuk memimpin negara. Ini membantu menghindari ketidakstabilan politik yang mungkin terjadi dalam sistem parlementer, di mana pemerintahan dapat jatuh jika partai mayoritas kehilangan dukungan. Nah, kemudian yang ketiga itu, sistem presidensial memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada presiden untuk mengambil keputusan dan mengimplementasikan kebijakan tanpa terlalu banyak campur tangan dari parlemen. Ini memungkinkan pemerintah untuk lebih efisien dalam mengambil tindakan dan merespon perubahan yang cepat. Nah, namun penting untuk dicatat bahwa sistem pemerintahan presidensial juga memiliki kelemahan. Misalnya itu, jika presiden dari parlemen berasal dari partai yang berbeda, dapat terjadi konflik kepentingan dan kesulitan dalam mencapai konsensus. Selain itu, sistem ini juga dapat memunculkan risiko konsentrasi kekuasaan pada satu individu atau partai politik. Selain itu, sistem pemerintahan presidensial diadopsi oleh Indonesia setelah kemerdekaannya pada tahun 1945. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan ini. Yang pertama itu konteks sejarah. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, negara ini menginginkan sistem pemerintahan yang berbeda dengan kolonialisme yang mereka alami sebelumnya. Mereka ingin menghindari sistem monarki atau sistem pemerintahan yang terlalu otoriter. Nah, yang kedua itu model Amerika Serikat. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan Indonesia untuk mengadopsi sistem presidensial adalah pengaruh dari model pemerintahan Amerika Serikat. Pemimpin nasionalis Indonesia seperti Soekarno dan Hatta terinspirasi oleh konstitusi Amerika Serikat dan melihat sistem presidensial sebagai model yang cocok untuk Indonesia. Kemudian yang ketiga itu keinginan untuk mempertahankan kedaulatan. Nah, sistem presidensial memberikan kekuasaan eksekutif yang kuat kepada presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini dianggap penting untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dan menghindari dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu. Kemudian yang keempat itu keberagaman etnis dan agama. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman etnis dan agama yang besar. Sistem presidensial dianggap dapat memberikan kesempatan yang lebih adil bagi berbagai kelompok etnis dan agama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemudian yang kelima itu stabilitas politik. Sistem presidensial diharapkan dapat memberikan stabilitas politik dengan memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Presiden memiliki kekuasaan yang jelas dan mandiri, sementara parlemen memiliki peran dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.